Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, ini gue iseng-iseng mau bikin video. Kenapa? Karena gue ngelihat sesuatu yang unik banget nih. Nah inilah yang biasanya ketemu di dunia kita nih. Ya buat teman-teman yang bergelut di Cupang, pasti nggak jauh-jauh dari sini teman-teman nih. Nah bisa dilihat ya. Ini yang bergerak-gerak ini apa nih? Nah ini yang bergerak-gerak ini yang gede. Yang gede ini kutu air ya. Ini moina. Kelihatan tuh si moinanya lagi makan ya. Nah, di filter feeder tuh kelihatan tuh dimakan tuh. Nah, terus yang kecil-kecil itu apa ya? Nah, yang kecil-kecil ini yang kita sebut dengan istilah umum ini infusoria. Nah, infusoria kalau kita lihat teman-teman bisa cek di berbagai sumber tuh bergerak ya, teman-teman ya. Ini bukan karena water flow, bukan karena ada aliran air, percikan air. Ini memang mereka bergerak nih. Nah, ini gue pakai media gue mengkultur cacing rambut. Sebenarnya gue nggak mengkultur juga sih, biarpun banyak tapi dikit ya, karena emang gue nggak niat. Karena tujuan gue naro tempat pengkulturan ini lebih ke arah pengawetan, jadi biar awet gitu. Karena cacing rambut itu akan awet di air yang mengalir ya, di air yang mengalir dan lebih awet. Karena di air yang mengalir itu sampah-sampah ekskresi dia kan. Cacing rambut itu kan ngeluarin hasil ekskresi ya. Ekskresi dia tuh kan kayak ke kotoran-kotoran dia, kencingnya dia. Nah, itu banyak kandungan amoniaknya ya kan. Nah, makanya tuh yang bikin dia mati juga. Dia mati dengan kotorannya sendiri gitu ya. Makanya dengan air yang mengalir tuh bagus banget gitu. Bikin pasokan oksigen tetap terjaga. Bikin aliran air itu bikin amonia tuh bisa nggak terkumpul, nggak terakumulasi di situ. Jadi pakai air mengalir. Kalau gue pakai aerator kurang sih. Yang gue tuh pakai aerator masih kurang mendukung, tetap mati juga gitu. Jadi bagusnya pakai air mengalir. Nah, ini di kultur ini gue pakai ampas tahu. Teman-teman bisa lihat di sini, ternyata muncul semua nih. Ini aliran airnya lagi gue hentikan ini. Jadi ini muncul semua di sini teman-teman nih. Ini yang berkabut-kabut ini. Nah, ini yang gerak-gerak ini. Yang gerak-gerak ini adalah infusoria. Kalau kita lihat dari berbagai sumber, infusoria itu kelompok makhluk hidup bersel satu ya umumnya ya. Makhluk hidup bersel satu. Nah, itu bisa dari kelompok, kalau kita baca-baca di sistem 5 kingdom ya, mulai dari hewan, tumbuhan, jamur dan seterusnya. Yang termasuk infusoria itu rata-rata dominan di kelompok protista. Nah, protista itu adalah kelompok makhluk hidup yang nggak jelas ya. Protista itu makhluk hidup yang nggak jelas maksudnya. Nggak jelas itu maksudnya gimana? Jadi ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, ada yang mirip jamur. Makanya ada kingdom protista. Nah, dia masuk ke kingdom protista nih rata-rata nih. Ini yang kita lihat kemungkinan ini dari kelompok protista mirip hewan. Nah, yaitu kelompok protozoa. Jadi ini rata-rata protozoa semua nih. Nah, ini kemungkinan kalau kita lihat di mikroskop. Sayang saya nggak punya mikroskop ya. Mungkin kalau ada yang mau nyumbang mikroskop, wah asik banget ya. Apa-apa yang selama ini katanya bisa kita buktikan langsung dengan mikroskop. Sayangnya saya nggak ada mikroskop nih. Kalau ada mikroskop asik banget ya. Ini kemungkinan adalah kelompok-kelompok protozoa ya. Ini kalau nggak Paramecium, ini kelompok Euglena. Nah, gitu. Euglena, kalau Paramecium udah jelas ya seperti apa ya, dia punya rambut getar. Jadi bergerak dengan rambut-rambut yang ada di sekitarnya. Terus kalau Euglena biasanya dia punya bulu cambuk, dan kadang Euglena itu ada yang punya kloroplas. Jadi bisa fotosintesis. Jadi ini saya sebenarnya infusoria yang saya buat yang muncul ini tempat saya ini kena cahaya matahari, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan sendiri ini langsung atau enggak kira-kira. Nah, saya langsung kena matahari nih. Tapi mungkin nggak terik-terik banget ya. Tapi kadang terik nih kalau siang nih. Ini di bagian atas mungkin nggak terlalu banyak, tapi ada juga sih di bagian atas ya. Jadi ini infusoria yang muncul. Kenapa kok mereka bisa muncul ya? Karena banyak makanan di sini teman-teman. Makanannya apa ya? Makanannya ampas tahu. Makanannya ampas tahu dan makanannya juga bakteri gitu ya. Makanannya ampas tahu dan makanannya juga bakteri. Karena infusoria ini ukurannya lebih besar dari bakteri gitu. Jadi infusoria ini isinya bisa bisa kelompok protista mirip hewan, yaitu protozoa, ameba, paramecium, ya kan, euglena, terus ada lagi stentor, vorticella dan lain-lain. Pokoknya banyak deh. Nah, terus mereka juga bisa dari kelompok-kelompok alga. Ternyata yang kalau kita lihat secara definisi yang termasuk dengan infusoria itu bisa alga juga. Jadi alga-alga, mungkin di sini alga nggak terlihat teman-teman. Alga tuh nggak terlihat.
gitu. Tapi mungkin nah bisa kita lihat alga itu yang ini nih. Ini kalau teman-teman lihat yang hijau-hijau nih. Yang hijau-hijau kalau kita lihat, ini yang hijau-hijau ini teman-teman, ini bukan lumut ya. Nah, ini bukan lumut teman-teman. Ini alga semua. Ini karena dia warnanya hijau biru begini, kemungkinan dia kalau nggak alga hijau dia alga biru. Itu cyanophyta atau chlorophyta. Nah, jadi ini kalau nggak alga biru, alga hijau. Ini ada cacing rambutnya nih. Jadi gitu teman-teman. Jadi yang kita lihat ini bukan lumut teman-teman ya. Ini alga semua. Nah, bedanya alga sama lumut apa sih? Lumut itu kalau di sistem klasifikasi ya, lumut itu sudah termasuk tumbuhan. Jadi tumbuhan itu tumbuhan di permukaan bumi, kesepakatan ilmuwan ya. Tumbuhan di permukaan bumi itu ada 3. Satu yaitu lumut, kedua paku, 3 tumbuhan biji. Nah, paku mungkin teman-teman tahu tanaman suplir ya. Tumbuhan biji ya berarti tanamannya kita lihat di sekitar kita gitu ya. Jadi Jadi ini bukan lumut, ini alga gitu. Kalau mau lihat ini alga jenis apa, seperti apa, teman-teman bisa lihatnya di mikroskop. Jadi harus kita buktikan di mikroskop. Nah, kalau lumut itu teman-teman, dia harus punya struktur seperti akar, seperti batang, seperti daun. Dia harus punya struktur seperti akar, batang, daun. Itu yang disebut dengan lumut gitu ya. Jadi lumut itu teman-teman bisa cari. Lumut itu cuma ada 3 kelompok ya. Lumut itu cuma ada 3 kelompok. Lumut hati, lumut tanduk, lumut daun. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat disebut dengan lumut. Nah, cek aja ada struktur seperti akar nggak? Ada struktur seperti daun nggak? Nah, kalau dia punya struktur seperti akar, seperti batang atau seperti daun, itu kemungkinan masuknya ke lumut. Tapi kalau dia seperti ini kan nggak jelas nih mana akar, batang, daunnya. Berarti ini bukan lumut, ini alga gitu. Ya, oke. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan kita. Jadi kita akan menemukan lumut. Nah, alga. Alga ini bisa jadi pakannya buat kutu air juga gitu. Terutama alga-alga yang alga-alga yang ada di perairan yang bikin teman-teman ngelihat akuarium jadi berwarna biru, kolam kita jadi berwarna hijau. Nah, itu kelompok alga. Dan itu bisa menjadi pakan kutu air kita gitu. Nah, itu termasuk kelompok fitoplankton ya. Plankton itu ada 2, ada zooplankton. Ya, zooplankton berarti plankton yang termasuk kelompok yang mendekati hewan. Fitoplankton berarti kelompok plankton yang bisa berfotosintesis, contohnya alga. Nah, ini udah jelas nih. Jadi teman-teman, ini infusoria. Ini infusoria yang mirip hewan, yaitu kelompok protozoa. Kalau kita pengen tahu ini apa, apakah ini euglena ataukah dia paramecium, kita harus lihat di mikroskop. Kelihatan banget kok, jelas bentuknya. Makanya yang mau nyumbang mikroskop saya siap bersedia untuk menampung ya. Tapi mikroskopnya nggak saya balikin lagi ya buat saya. Ya, oke, ini infusoria ya. Ini bisa jadi pakan burayak kita. Jadi ini tinggal serok aja, ambil, bisa jadi pakan burayak kita gitu. Nah, makanan infusoria apa sih? Makanan infusoria yang macam-macam ya. Salah satunya adalah detritus. Detritus berarti ini kan saya pakai ampas tahu. Nah, ampas tahu bisa jadi makanan mereka juga gitu. Pembusukan mereka, makanan-makanan yang busuk kayak kol busuk dan lain sebagainya, itu makanan buat mereka. Dan mereka juga makan bakteri, teman-teman. Jadi di makanan-makanan yang busuk itu kan dihasilkan bakteri, dihasilkan jamur ya kan. Nah, itu mereka makan semua. Kalau di perairan gini biasanya jamur lendir ya. Jamur lendir tuh banyak ya. Kalau jadi makanan si infusoria. Jadi kalau teman-teman mengkultur infusoria atau kutu air menggunakan kol busuk atau sayuran busuk, nah biasanya ini muncul infusoria, dan nanti infusoria ini bisa jadi makanan si kutu air juga. Jadi gitu. Nah, ceritanya gitu kira-kira ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kemarin ada yang nanya, infusoria bisa nggak dikenain matahari? Ini saya bisa ya. Nah, karena infusoria itu kan macam-macam ya. Bahkan kelompok yang euglena itu punya kloroplas, dia malah harus fotosintesis gitu. Makanya membingungkan ya. Euglena tuh punya bulu cambuk, dia bisa berenang, tapi dia bisa fotosintesis juga. Makanya dimasukin ke kingdom protista. Karena ilmuwan bingung ini sebenarnya tumbuhan apa hewan sih. Nah, gitu. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini infusoria yang saya kasih lihat. Ini ini kutu airnya panen makan nih. Senang banget kutu airnya nih. Nah, karena kutu air itu kan filter feeder ya. Dia menyaring yang ada di sekitar dia, dan ini dimakanin sama dia semua nih. Tuh. Ini kutu air nih, moina nih. Gitu ya. Oke, itu pembahasan saya hari ini. Saya mau bahas tentang ini ya. Jadi kita simpulkan tadi. Di sini kita akan menemukan ini ada alga. Nah, yang hijau-hijau ini alga ya, alga semua nih. Ini bukan lumut, teman-teman. Jadi membedakan lumut sama alga tadi saya udah jelasin ya. Ini bukan lumut tapi alga. Jadi kalau ada kemarin yang komen, "Gue bisa kok bikin green water pakai lumut." Nah, itu bukan lumut, itu alga.
Tapi kalaupun teman-teman menemukan lumut yang saya sebutin tadi, lumut hati, lumut tanduk, lumut daun, teman aduk-aduk di air, kok bisa muncul green water juga? Iya bisa dong, yang namanya spora alga itu dimanapun ada, bahkan di air sumur yang kita pakai aja ada gitu. Bahkan spora-spora si alga tuh berterbangan di mana-mana. Makanya buat green water, air kita diemin aja, kita kasih cahaya matahari, bisa muncul green water, bisa gitu. Ini kan saya nggak kasih green water teman-teman, ini muncul semua. Ya kuncinya tadi kena matahari gitu, karena kalau kena matahari green water bisa tumbuh, karena alga tuh kan berfotosintesis, mereka butuh cahaya matahari. Kalaupun gak ada cahaya matahari, bisa dengan cahaya lampu gitu ya. Yang penting cahayanya cocok sesuai dengan ya kebutuhan mereka. Kan ada beberapa panjang gelombang yang mereka butuhkan ya. Cahaya fotosintesis, cahaya yang paling bagus buat fotosintesis itu cahaya merah sama ungu. Jadi kalau teman-teman pecah cahaya tuh bisa pecah tuh. Nah, yang paling efektif buat fotosintesis itu cahaya merah sama ungu gitu. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini ya. Jadi ini tadi yang kita lihat alga. Yang berikutnya kita lihat ada infusoria. Infusoria ini tadi saya udah jelasin munculnya dari mana. Mereka makan pembusukan, mereka makan sisa-sisa pembusukan, mereka makan bakteri juga dimakan, ya kan? Nah, nanti infusoria ini bisa jadi makanan si kutu air, moina ataupun dapnia. Jadi ini kalau saya serok, saya kasih dapnia dan moina saya bisa nih gitu ya. Oke gitu teman-teman. Dan satu lagi mungkin ngingetin kalau yang saya tahu, kalau teman-teman mengkultur infusoria ya kan, kalau baru beberapa hari, saya sarankan nih, ini baru 2 hari naruh kol atau apa ya, baru teman-teman biarkan 2 hari 3 hari itu kelihatan kabut-kabut. Itu kalau setahu saya, kalau kelihatan kabut-kabut itu setahu saya ya, itu bukan infusoria teman-teman, itu masih bakteri. Nah, jadi kalau bisa, kalau teman-teman kultur infusoria terus muncul kabut-kabut, itu saran saya jangan dikasih makan dulu, tunggu dulu sampai beberapa hari. Kalau perlu agak kenain cahaya dikit. Nah, nanti kabutnya hilang. Setelah kabutnya hilang, biasanya munculnya infusoria ini. Jadi kalau kabut-kabut itu bakteri teman-teman. Tapi kalau ketika kabutnya udah hilang, kenapa kabutnya hilang? Ya dimakanin infusoria, dimakanin euglena, dimakanin paramecium. Nah, setelah kabutnya hilang, barulah teman-teman kasih makan gitu ya. Jadi kalau saran dari saya untuk mengamankan pemberian infusoria, kalau emang nggak ada artemia, nggak ada kutu air lembut ya kan, saran saya bener-bener kelihatan seperti ini teman-teman. Jangan pas masih kabut, teman kasih. Nah, takutnya itu yang teman kasih bukan infusorianya, itu bakterinya. Malah nanti takutnya malah jadi penyakit gitu, ya. Apalagi kalau misalnya si ikannya ada luka, bakterinya masuk, repot juga nanti ceritanya. Jadi saran saya kalau mau kultur infusoria ya kan, saran saya nih ya, tunggu sampai kabutnya hilang. Kabut itu bukan infusoria. Kecuali kalau di kabut-kabut itu teman-teman udah menemukan ini makhluk-makhluk yang gerak-gerak seperti ini. Nah, itu berarti udah infusoria. Oke gitu teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Ini sharing-sharing dari saya, belum tentu bener juga. Kalau memang ada yang mau komen, ada yang mau kasih masukan, silakan, saya siap terima gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.